Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Bu Ana untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu mata pelajaran tematik. Nah, untuk hari ini kita masuk tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 ya anak-anak. Oke, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pertama, kita belajar dulu pembelajaran pertama, di mana kalian akan belajar tentang penggunaan kata tanya. Setelah itu proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kedua, dan yang terakhir adalah penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Nah anak-anak, kita langsung saja pada materi yang pertama, yaitu penggunaan kata tanya dalam sebuah teks. Oke, yang pertama, kata tanya itu ada apa saja sih? Ayo kita lihat sama-sama di sini anak-anak. Kalian masih ingat 5W1H kan? Oke, di sini Ibu Ana rincikan ya. Yang pertama ada apa? Yang kedua siapa? Yang ketiga di mana? Yang keempat kapan? Yang kelima mengapa? Yang keenam bagaimana? Dan yang ketujuh berapa? Ini lebih 2, 4, 6, 7 lebih 1 berarti ya. Nah, anak, jadinya dalam penggunaan kata tanya ini, kalian untuk pembelajaran kali ini, kalian akan lebih menggunakan kata tanya itu dalam teks proklamasi anak-anak. Oleh karena itu, sebelumnya kita akan belajar dulu tentang apa sih kata tanya itu, apa sih kalimat tanya itu. Langsung saja yang pertama anak-anak, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain-lainnya. Jadi kata tanya berarti kata yang dipakai dalam sebuah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Seperti itu ya anak-anak. Yang kedua, kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban. Seperti itu anak-anak. Nah, namun terkadang kalimat tanya juga tidak mengharuskan sebuah jawaban karena hanya bersifat memastikan sesuatu hal. Oke anak-anak, langsung ke materi berikutnya, yaitu ciri-ciri dari kata tanya. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Jadi ketika kita menggunakan kata apa, siapa, di mana dalam sebuah pertanyaan, di akhir dari pertanyaan tersebut harus ada tanda tanyanya anak-anak. Yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Jadi maksudnya kata tanya ini dia terletak di awal sebuah kalimat tanya. Siapa nama kamu? Berarti siapa nih? Kata tanya siapa ini berada di awal dari kalimat tanya tentang siapa nama kamu. Nah, yang ketiga, kata tanya sering kali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah, seperti apakah, ya ditambahin kah, seperti itu ya anak-anak. Di siapakah, di manakah, kapankah, dan lain-lainnya. Oke anak-anak, yang berikutnya kita belajar tentang fungsi kata tanya itu sendiri. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Nah, jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa ini adalah benda atau sesuatu, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak-pihak tertentu yang terlibat. Yang berikutnya, kata tanya kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau suatu kejadian, seperti itu ya. Jawaban tentang kata pertanyaan kapan ini adalah bisa juga berupa jam, hari, tanggal, bulan, atau tahun. Berikutnya kata tanya
Di mana, kemana, dan dari mana. Ini berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Nah, kata tanya di mana, kemana, dan dari mana ini jawabannya itu berupa lokasi atau tempat, seperti itu ya anak-anak. Berikutnya, mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawabannya itu adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Jadi mengapa kecelakaan itu terjadi? Kecelakaan itu terjadi karena titik, seperti itu ya anak-anak. Berikutnya adalah kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal. Sesuatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari kata tanya bagaimana ini adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu. Nah, berikutnya adalah anak-anak kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah atau satuan, seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk materi tentang kata tanyanya ini semoga bisa kalian simak dengan baik, karena untuk pembelajaran kali ini kalian akan menggunakan kata tanya yang sudah dijelasin ini dalam sebuah teks, yaitu teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke lebih tepatnya teks tentang ada di dalam buku siswa kalian halaman 2, berarti anak-anak tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya benar. Nah, anak-anak di sini udah Ibu masukin teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks ini ada juga di dalam buku siswa kalian halaman 1 tema 2. Ayo kita baca sama-sama anak-anak. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kurang lebih teksnya seperti ini anak-anak. Nah, ini juga Ibu udah sediain gambar pembacaan teks proklamasi pada awal kemerdekaan waktu 17 Agustus 1945 anak-anak. Ini adalah Ibu ambil gambar, salah satu contoh gambar upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara, kalau nggak salah ya anak-anak. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Oke, anak-anak. Nah, untuk lebih jelas tentang teks proklamasi yang sudah Ibu bacain tadi, kalian nanti diminta untuk membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ini ada di dalam buku siswa kalian halaman 2. Silahkan dibacain sendiri-sendiri ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai puncak perjuangan Indonesia, di mana bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah.
Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, makna proklamasi yaitu pengakuan kepada dunia luar, di mana dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang sudah merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri, serta negara yang sudah merdeka. Seperti itu. Yang berikutnya, perjuangan sebagai negara baru, di mana setelah merdeka Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Jadi ketika setelah merdeka, Indonesia ini membangun negaranya sendiri dengan tidak tergantung kepada negara lain. Yang berikutnya, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi ini bermakna merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Maaf ya anak-anak. Maksud dari tonggak sejarah negara Indonesia adalah ketika teks proklamasi sudah dibacakan, berarti itu awal dari kemerdekaan Indonesia, di mana kalau sudah merdeka berarti Indonesia sudah bebas dari belenggu penjajahan. Oke anak-anak. Materi keduanya udah, jadi ibu langsung ke 3 materi untuk pembelajaran satunya ini langsung ibu jelasin, setelah itu baru sekalian tugasnya ya anak-anak. Yang berikutnya, penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan, di mana lebih tepatnya yaitu cara adaptasi tumbuhan itu terhadap lingkungan di mana dia tinggal. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, silakan kalian membaca teks tentang bunga teratai yang ada di dalam buku siswa kalian halaman 5 dan 6. 5-6. Nah, di sini sudah ada teksnya. Tahukah kamu bunga teratai anak-anak? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh dan menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Itu adalah paragraf pertamanya. Paragraf kedua berisikan ciri-ciri dari daun dan juga fungsinya seperti apa. Paragraf ketiga tentang batang yang dimiliki, ciri-ciri batang yang dimiliki dari si bunga teratai. Nah anak-anak, ibu mohon untuk kalian membacanya sendiri-sendiri dengan seksama. Disimak bacaan ini dengan baik ya anak-anak. Nah, setelah selesai ketiga materi tersebut, untuk tugas satunya yaitu tentang teks dalam buku siswa halaman 2 yang tadi ibu masukin dalam slide juga, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teksnya tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada 3 paragraf anak-anak, silahkan dibacain sampai selesai. Setelah itu kalian diminta untuk menjawab peta pikiran. Nah, kata tanya ini di sini ada 6 kata tanya. Ini kalian gunakan di dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi apa contohnya apa ya? Tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, pertanyaan tentang apa, ibu contohin ya anak-anak. Apa yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945? Itu adalah contoh pertanyaan apa dalam teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu ulangi lagi contohnya. Apa yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945? Nah, kalian ketika menuliskan pertanyaan sekalian diisiin dengan jawaban ya, dimana untuk peta pikiran ini pertanyaan dan jawaban harus berasal dari teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan untuk pertanyaannya itu menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi ketika kalian membuat pertanyaan seputaran teks ini,
Jawabannya jangan di luar dari teks ini ya anak-anak. Jadi jawabannya juga berada di dalam teks ini, di mana kalian harus membuat pertanyaan juga diisiin dengan jawaban. Oke anak-anak, tugas keduanya untuk kalian untuk pembelajaran 1 ya, yang pertama, mengapa bangsa Indonesia harus merdeka? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Jadi kalian menjelaskan kenapa sih alasan bangsa Indonesia itu harus merdeka seperti itu. Yang kedua, sebutkan cara-cara apa saja yang ditempuh oleh rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Silahkan dicari, boleh juga dalam teks yang sudah kalian bacain tadi, boleh juga menggunakan sumber yang lain. Yang ketiga, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tuliskan isi teks proklamasi yang dibacakan saat itu. Jadi untuk nomor 3 ada 2 pertanyaan ya anak-anak, tentang kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dikumandangkan, terus kalian diminta untuk menuliskan isi teks proklamasi tersebut. Nomor 4, jelaskan 3 makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kalian jelaskan 3 maknanya aja dari beberapa makna yang sudah Ibu jelasin tadi. Yang berikutnya ini nomor 5, soalnya sebagai seorang pelajar, kegiatan apa saja yang kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Oke anak-anak, ini adalah tugas 2 untuk pembelajaran pertama, tema 2, subtema 1. Nah, tugas kedua ini nggak ada di buku siswa, karena itu Ibu mohon kalian untuk menuliskannya baru melanjutkan untuk menyimak slide berikutnya. Jadi tugas ini kalian catat ya anak-anak di buku tugasnya kalian, karena tugas 2 ini nggak ada di buku siswanya kalian. Oke, berikutnya tugas 3. Karena kita pembelajaran satunya ini dia ada 3 materi, jadi tugasnya juga ada 3 ya anak-anak. Di sini kalian diminta untuk mengamati penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, carilah informasi mengenai penyesuaian diri pada tumbuhan dengan lingkungan tertentu. Amatilah ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut dan tuliskanlah hasilnya pada tabel di bawah ini. Nah, di sini karena tadi kita bacaannya tentang teratai, jadi Ibu langsung masukin aja nama tumbuhannya teratai, ciri khususnya daunnya bulat, lebar, dan tipis. Fungsi dari daun ini adalah agar bisa seimbang di air dan dapat mengapung di perairan. Itu adalah informasi mengenai penyesuaian diri tumbuhan teratai. Nah, untuk nomor 2 sampai 7-nya ini silahkan kalian isiin sendiri-sendiri. Boleh kalian sambil mengamati tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, boleh juga menggunakan sumber yang lain. Nah, anak-anak, untuk tugas ketiganya ini juga karena nggak ada di buku siswanya kalian, jadi Ibu harap kalian mencatatnya juga, setelah itu baru menjawabnya. Ya anak-anak, itu aja untuk tugas dari pembelajaran 1. Kita lanjut ke pembelajaran 2. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak. Apa sih makna dari gambar ini? Coba kalian amati baik-baik. Kalian amati dengan seksama gambarnya. Di sini ada gambar orang menggunakan pakaian adat daerah ya anak-anak. Di sini dia berbeda-beda antara gambar yang satu dengan gambar yang lain-lainnya. Nah, untuk pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar tentang hidup rukun di tengah perbedaan. Oke anak-anak. Nah, kita baca sama-sama ya teks di bawah ini. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Benar ya anak-anak? Pelangi itu dia cantik, dia manis. Karena warnanya berbeda-beda, di mana warnanya itu ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Dan ketika sudah dipadukan seperti itu, dan ketika kita melihatnya,
sangat-sangat indah atau cantik. Nah, untuk menambah wawasan kalian tentang pentingnya hidup rukun ini, anak-anak, silahkan kalian membacakan teks yang ada di buku siswa kalian halaman 9, buku siswa halaman 9, di mana teksnya itu tentang perbedaan yang menguatkan ya anak-anak, perbedaan yang menguatkan. Di sini ada 6 paragraf ya anak-anak, silahkan dibacain karena terlalu panjang, jadi Bu Ana menyebutkan aja halamannya, silahkan kalian bacain dengan teliti. Nah, untuk apa anak-anak? Setelah kalian membaca teks ini, kalian akan menjawab pertanyaan seputaran teks ini, di mana ada kaitannya dengan materi tentang hidup rukun. Karena untuk pembelajaran 2 ini kalian hanya belajar tentang hidup rukun aja anak-anak, materi hidup rukun. Nah, setelah kalian membaca teks tentang perbedaan yang menguatkan ini, yang ada di buku siswa halaman 9, silakan kalian menjawab tugas 4, di mana tugas 4 ini ada 5 nomor. Nomor satunya, sikap toleransi apa saja yang ditunjukkan oleh kelima sahabat pada teks di atas. Nah, sikap toleransi apa saja sih yang ditunjukkan oleh kelima sahabat pada teks di dalam buku siswa halaman 9? Silahkan kalian jawab. Yang kedua, bagaimana sikap yang tepat dalam menyikapi perbedaan? Yang ketiga, apa manfaat hidup rukun? Yang keempat, jika kamu mempunyai teman berbeda agama sedang beribadah, apa yang harus kamu lakukan? Yang kelima, sebutkan 3 kemungkinan besar kalau kita tidak hidup rukun dalam perbedaan. Oke anak-anak, untuk pembelajaran 1 dan 2, kalian mempunyai 4 tugas, di mana tugas 1-3-nya untuk pembelajaran 1, tugas 4-nya untuk pembelajaran 2. Nah, untuk tugas 4-nya ini, silahkan kalian catat juga ya anak-anak, karena tugas 4-nya ini nggak ada juga di dalam buku siswanya kalian. Karena itu silahkan dicatat baru dijawab. Nah anak-anak, itu aja materi untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk waktunya kalian menyimak materinya Bu Ana. Selamat mengerjakan tugas dari Bu Ana. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.